Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Ibu bapak, para orang tua, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah, kita alhamdulillah malam hari ini masuk malam ke-18 di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima puasa kita dan kita harus memaksimalkan Ramadan ini, karena siapa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Kalau dia tidak dimaksimalkan, itu larinya begitu cepat, Pak. Dan ini diakui oleh Al-Quran, ayyaman ma'dudat. Ramadan hanya beberapa hari saja. Tapi kalau setiap incinya dinikmati, ya, diisi dengan ruku, dengan sujud, dengan zikir, dengan qiyam, dengan tilawah, maka akan sangat berasa Ramadan ini. Ibu bapak ikhwah fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada 3 fondasi ruhiyah. Kalau kita memiliki 3 fondasi ini, maka insya Allah akan sangat mudah umat Islam diberikan kejayaan seperti yang Allah dulu pernah titipkan ketika fase Madinah, ketika fase Abbasiyah, dan ketika fase Andalus. 3 ruhiyah ini, yang pertama Al-Quran, yang kedua Siyam, dan yang ketiga Qiyam. Ketiganya dia intisari dari rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam seperti kita tahu ada 5, bunyal Islamu ala khamsin. Rukun 6 ada 6. Nah, kalau disarikan fondasi ruhiyahnya, ya, kalau kita mengacu kepada pendapat Muhammad Al-Ghazali, ya, seorang guru besar tafsir dari Al-Azhar, beliau mengatakan ruhiyah umat Islam itu 3. Kalau ini kokoh, maka bangunan peradaban, bangunan kejayaan insya Allah bisa mudah. Tapi kalau ruhiyahnya lemah, maka akan sangat sulit. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran ini dia memuliakan banyak orang, Pak, memuliakan banyak pihak. Kenapa Jibril alaihissalam dia menjadi the king of angels, rajanya malaikat? Karena dia pembawa wahyu, pembawa Al-Quran. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah mengangkat dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia ada seorang leadernya. Malaikat leadernya Jibril. Kenapa Jibril leadernya malaikat? Karena dia dimuliakan dengan Al-Quran, dia bawa Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi Sayyidul Mursalin? Karena ia menerima Al-Quran. Kenapa bulan puasa menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain? Karena bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Sesuatu yang tersentuh, apalagi menerima, maka dia akan dimuliakan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kenapa umat Islam hari ini agak kelimpungan kita? Dor sana, dor sini, tangkap sana, tangkap sini. Mudah sekali kita di kotak-kotak, Pak. Jangan-jangan ini barometer kedekatan kita dengan Al-Quran dipertanyakan, Pak. Apalagi ragu terhadap Al-Quran. Allah, na'udzubillahi min zalik. Saya dulu ketika riset di Kairo,
ya, riset disertasi di Kairo. Datang salah seorang tokoh besar Republik ini, sekarang beliau almarhum. Saya tidak akan menyebut namanya. Dulu orang ini sempat mengatakan Islam yes, partai Islam no. Beliau juga yang pernah mengatakan halal, boleh perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Padahal yang debatable dalam Al-Quran, kalau laki-lakinya muslim, debatable, Pak. Ya, nikah dengan perempuan non-muslimah, itu debatable. Walaupun jumhur mufassirin mengatakan tidak boleh. Tapi ayat Al-Quran ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minan nisa. Pada hari ini makanan ahlul kitab halal bagi kalian umat Islam, termasuk perempuan-perempuan ahlul kitab halal juga bagi kalian. Kalau laki-lakinya kalangan kita boleh, walaupun debatable. Ini dibalik, laki-lakinya non muslim, wanitanya kalangan kita. Ya. Pepatah Betawi mengatakan mulutmu harimaumu, Pak. Ternyata fatwa dia kejadian sama anak perempuannya. Anak perempuannya menikah sama Yahudi Rusia. Shock. Harusnya nggak boleh shock dia. Kenapa? Karena sempat menfatwakan, kalau itu boleh dibilang fatwa, bolehnya perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Harusnya nggak boleh shock, nggak boleh kaget dia. Lawang pernah mengatakan demikian, tapi ini kaget. Akhirnya berangkatlah beliau ke Mesir, Pak. Karena di Mesir ini seluruh ulama ada, ulama kanan ada, kanan sekali ada, ulama kiri ada, kiri sekali juga ada. Di Mesir ada Fir'aun, juga ada Nabi Musa. Kalau ke Saudi nggak boleh, karena Puritan. Ya, berangkatlah ke Mesir, karena Mesir mungkin fatwanya lebih friendly. Karena itu pernah diundang salah seorang mufti, siapa tahu bisa menjadi saksi ahli. Ternyata nggak jadi, balik lagi beliau. Artinya apa? Mesir itu cukup friendly fatwanya. Berangkat nih tokoh kita ini. Saya menceritakan ini agar kita menjadi ibrah, pelajaran, Pak, ya. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Berangkatlah ke Mesir. Saya qadarullah sedang riset disertasi di sana. Ketemulah dengan beliau, lalu mendampingi beliau. Tolong bantu saya menemui ulama di sini, siapa tahu ada yang membolehkan perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Akhirnya saya ajak ketemu dengan mufti Mesir. Kalau Indonesia ini setarafnya ketua umum MUI, namanya Profesor Dr. Ali Jum'ah. Berangkat kita menemui mufti Mesir ini. Kita tanya, Prof, boleh tidak perempuan muslimah menikah sama laki-laki non muslim? Apa jawab beliau? Ma uridu an ughayyira hukmallah. Aku tidak mau merubah hukum Allah. Boleh tidak? Tidak boleh. Lalu saya tawarkan, bagaimana kalau kita sekarang kita temui Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Al-Azhar. Kita yaitu Said Ali Tantawi. Berangkatlah kita ke beliau. Prof, boleh tidak perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim? Apa jawab beliau? Haramun, haramun, haram. Haram, haram, haram. Seluruh ulama ketika ditanya, nggak boleh. Akhirnya saya tawarkan, Prof, ulama kanan sekali, ulama kanan. Ulama tengah sudah kita tanya dan nggak ada yang membolehkan. Mohon maaf, Prof,
Saya bilang ke beliau, ke almarhum, bagaimana kalau saya bertemukan dengan ulama agak sedikit kiri, kanan tapi dikit kiri, atau kiri sekali juga boleh. Saya tawarkan 2 nama. Pertama Profesor Dr. Hasan Hanafi. Ya, Profesor Dr. Hasan Hanafi ini gurunya LC, Pak. Lulusan Ciputat. Beliau yang banyak menulis buku-buku kiri. Yang kedua Profesor Dr. Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid ini pernikahannya oleh Al-Azhar dipisah. Karena beliau mengatakan ada satu ayat dalam Al-Quran tidak suci. Mau nggak saya pertemukan dengan beliau? Akhirnya mungkin tak ada rotan, akar pun jadi, Pak. Saya bawa kedua orang tersebut. Pertama kita temui Profesor Dr. Nasr Hamid Abu Zaid. Beliau lulusan Sorbonne. Prof, boleh tidak perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim? Apa jawab beliau? Ya akhi, la tazidu dhunubi. Wahai saudaraku, jangan kau tambahkan dosaku. Subhanallah. Ulama kiri aja nggak boleh, Pak. Subhanallah. Apalagi kiri sekali itu. Allahu Akbar. Akhirnya setelah itu beliau baru, Pak, merasakan dahsyatnya Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu bukan untuk dilawan, Pak. Al-Quran itu bukan untuk ditentang. Al-Quran itu bukan untuk ditanyakan, apalagi diragukan, Pak. Ketika mau pulang beliau bilang, Mutali tolong extend tiket saya. Kenapa, Prof? Saya ingin i'tikaf di Masjid Al-Azhar ini barang 3 hari. Siapa tahu Allah mengampuni dosa-dosa saya. Karena itu kita doakan beliau husnul khatimah, Pak. Ini perjalanan spiritual. Jangan kita percaya kepada Al-Quran ketika baru kita mendapat musibah, kecelakaan, kesulitan, bahkan sampai dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Orang yang bersentuhan dengan Al-Quran, apalagi sering membacanya, apalagi menghafalnya, Pak, suatu saat akan ditinggikan derajatnya oleh Al-Quran. Tetapi Al-Quran saja sebagai fondasi ruhiyah gak cukup. Tidak cukup. Kenapa? Ketika ini fondasi yang kedua, siam, puasa. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan surat At-Tin. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia pada takwim yang paling sempurna. Terjemahan depak kita, takwim itu diterjemahkan dengan rupa. Manusia Allah ciptakan dalam bentuk rupa yang paling sempurna. Tapi sebetulnya lebih dari itu, bukan sekedar rupa, fisik, jasad atau lahir saja. Kalau arti takwim itu hanya sekedar lahir, fisik, rupa, wajah dan seterusnya, tidak mungkin sahabat Abu Bakar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, ma huwa takwim?" Apa itu takwim? Berarti takwim itu memang kalimat baru dalam bahasa Arab, Pak. Orang Arab bahasanya bahasa Arab. Tapi Al-Quran bukan sekedar bahasa Arab. Kalau dia sekedar bahasa Arab, maka tidak mungkin sahabat Abu Bakar bertanya kepada Rasul, apa itu takwim? Karena itu Imam Syafi'i beliau mengatakan, laulal Quran maka nats Arabiyah. Kalau enggak ada Al-Quran, maka selesailah bahasa Arab. Enggak ada bahasa Arab. Kenapa? Tidak ada lagi perluasan pengembangan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, takwim itu manusia Allah berikan lahir dan batin yang paling sempurna. Saking sempurnanya seluruh lahir dan batin manusia ma'rifat, bersyahadat kepada Allah, tidak terkecuali. Namun
ada satu komponen lahir batin kita yang paling susah, paling lama, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kepala sampai kaki semua bersyahadat, Pak. Roh sekalipun ketika Allah ciptakan, ketika akan Allah deliver ke rahim ibu kita usia 4 bulan, alastu bi rabbikum, ada perjanjian primordialism. Hei roh, apakah kamu yakin aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Tentu ya Rabb, kami bersaksi. Mudah sekali roh bersyahadat kepada Allah. Tapi ada satu komponen lahir batin kita, Pak. Jiwa kita yang paling susah, paling terakhir ma'rifat kepada Allah. Namanya nafsu. Nafsu itu selesai diciptakan, Allah tanya, ya nafs, hei nafsu, man anta wa man ana. Hei nafsu, siapa anda, siapa saya? Apa jawab nafsu kita? Ana wa anta. Saya, engkau. Apa pedulinya? Tuh nafsu kayak gitu liar, Pak. Ya, liar tuh, Pak. Belum ma'rifat dia. Ini asbabun nuzul dari ayat walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lalu Allah bilang kepada para malaikatnya, ya malaikati, wahai para malaikatku, lempar dia ke dasar lautan. Berapa lama? 40 tahun, Pak, nafsu kita dilempar, berada di dasar lautan. Setelah 40 tahun nafsu kita diangkat, ditanya kembali oleh Allah, ya nafsu, siapa anda, siapa saya? Apa jawab nafsu kita? Ana wa anta. Saya, engkau. Itu nafsu kita liar, Pak. Padahal sudah direndam di dasar lautan 40 tahun. Kata Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis asbabun nuzul ini, kenapa mesti 40 tahun? Berharap orang kalau udah usia 40 tahun istiqamah. Kerjaannya masjid, sholat, puasa, sedekah. Ya, nggak pernah tinggal sholat, nggak pernah khianat, nggak pernah maksiat, Pak. Kenapa? Usia istiqamah 40 tahun. Tapi apakah jaminan orang 40 tahun seperti itu? Enggak juga. Ada orang 40 tahun belum bisa baca Quran. Kuper.com, Pak. 40 tahun nggak pernah ke masjid. Seolah-olah masjid tempat yang paling jauh. Gilirannya sholat di depan imam dia. Sholatnya, Pak, disolatkan. Allahu Akbar. Udah 40 tahun nafsu direndam di dasar lautan. Allah tanya, hei nafsu, siapa anda, siapa saya? Apa jawab nafsu kita? Ana wa anta. Liar sekali nafsu kita tuh, Pak. Lalu kata Allah, wahai para malaikatku, bakar dia 40 hari. Setelah dibakar nafsu kita 40 hari, ditanya nafsu, ya nafs, man anta wa man ana. Hei nafsu, siapa anda, siapa saya? Apa jawab nafsu kita? Ana wa anta. Saya, engkau. Liar sekali nafsu kita, Pak. Liar. Maunya berkelahi terus. Memutus hubungan diplomatik terus, Pak. Oh, ini 30 SKS nih, Pak. Kalau masuk ke tema ini nih, Pak, nih. Allah, kasihan nih, Pak, ya, umat Islam. Arab Spring belum selesai. Konflik Yaman Houthi belum selesai. Konflik Suriah belum selesai. Butuh waktu 400 tahun, Pak, untuk recovery Suriah. Biasanya Arab Spring itu hanya menghajar negara-negara dengan sistem republik. Sekarang negara dengan sistem monarki juga kena, Pak. Egonya luar biasa. Belum bisa dipuasakan hatinya, Pak. Bukan dalam forum mimbar ini saya cerita mana yang benar, mana yang salah. Pusat Kajian Timur Tengah UI pro Saudi atau pro Qatar, bukan tempat di sini, Pak. Tapi yang jelas disayangkan, primordialisme yang sama, agama yang sama, budaya yang sama, bahasa yang sama, nabi yang sama, Quran yang sama, di bulan yang penuh mulia, masih keras nafsunya, Pak. Masih keras nafsunya. Allahu Akbar. Akhirnya kata Allah apa? Wahai para malaikatku, bakar dia 40 hari. Kata Imam An-Nawawi lagi-lagi ketika mensyarahkan hadis ini, kenapa mesti dibakar? Dibakar itu kiasan
Ada orang, bakar itu kan panas, Pak. Musibah itu panas. Masalah kehidupan itu panas. Ada orang sudah dikasih musibah, banyak masalah, problem keluarga. Udah dikasih musibah kayak gitu belum balik-balik ke Allah, Pak. Seperti nafsu sudah dibakar dia 40 hari. Ditanya sama Allah, "Hai nafsu, siapa Anda, siapa saya?" Apa jawab nafsu kita? Ana wa anta. Ada orang dapat musibah, dikepung masalah, nggak balik-balik ke Allah. Gimana mau selesai masalahnya? Akhirnya Allah bilang apa? "Wahai para malaikatku, ini nafsu. Cambuk dia 114 kali." 114 kali. Ada dua ulama, Pak, yang mensyarahkan hadis ini. Ulama kedua Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa mesti dicambuk 114 kali? Jumlah Al-Quran suratnya ada berapa? 114 surat. Berharap kalau orang sering tadarus, sering tilawah, khatam Quran, hafal 114 surat, nafsunya bisa dikendalikan. Tapi apakah jaminan, Pak? Itu yang saya bilang. Quran saja kan ini fondasi ruhiyah. Kalau bisa ahli Quran itu juga harus ahli siam. Ini nafsu sudah dicambuk 114 kali. Selesai dicambuk, ditanya sama Allah, "Ya nafs, hei nafsu, siapa Anda, siapa saya?" Apa jawab nafsu kita? Ana wa anta. Ngeyel betul, Pak. Saya, engkau. Allahu Akbar. Itu nafsu kita kayak gitu. Tapi sudah mulai letih dia. Akhirnya Allah bilang apa? "Wahai para malaikatku, dahagakan dia, puasakan dia, hauskan dia, letihkan dia, laparkan dia." Setelah puasa, setelah letih, lapar dan dahaga, ditanya kembali oleh Allah, "Ya nafs, hei nafsu, siapa Anda, siapa saya?" Apa jawab nafsu kita? Anta ilahi wa ana abduk. Engkau Tuhanku, aku hambamu. Sejarah puasa adanya pada surat At-Tin, Pak. Bukan pada surat Al-Baqarah 183. Ya, karena itu membaca puasa nggak cukup Al-Baqarah 183. Saya yakin semua hafiz Al-Baqarah 183, Pak, ya. Karena setiap mimbar, penceramah, khatibnya selalu ngomong Al-Maidah 183. Ya, Al-Baqarah 183, semuanya hafal semuanya. Paling tidak umat Islam sampai hari ini hafiz 2 ayat, Pak. Al-Baqarah 183, Al-Maidah 51. Hafiz 2 ayat. Allahu Akbar. Jadi puasa itu desain ilahiyah. Inilah sejarah puasa, Pak. Makanya disebut walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Puasa itu fondasi ruhiyah. Al-imsak, menahan, Pak. Menahan diri untuk enggak emosi, apalagi sesama muslim, Pak. Allahu Akbar. Apalagi melarang orang haji, melarang orang umrah, Pak. Yang kiblatnya sama, Ahlus Sunnah juga wal Jamaah, Pak. Kalau yang Persia mungkin debatable, ya. Tapi kalau yang Qatar tidak lah, Pak. Allahu Akbar. Al-Quran, ayat puasa yang ditutup dengan la'allakum tattaqun, itu bukan hanya puasa, Pak. Ada 6 ayat dalam Al-Quran yang Allah tutup dengan la'allakum tattaqun. Pertama Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 63. Khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 179. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Keempat, Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Terakhir,
Al-A'raf ayat 171. Khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun yang terulang 6 kali ini topiknya ada 3, Pak. Pertama, ibadah akidah. Yang kedua, la'allakum tattaqun topiknya qisas. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan yang ketiga, la'allakum tattaqun topiknya puasa, siang. Yang menarik, ayat puasa, ayat qisas sama-sama ditutup dengan la'allakum tattaqun. Apa artinya? Orang membunuh, agar dosa membunuhnya Allah maafkan dalam pidana Islam, maka harus dibunuh lagi. Maka Allah ampuni dosa pembunuhannya. Apa artinya, Pak? Kita puasa di bulan Ramadan, Allah qisas dosa-dosa kita itu, Pak. Ya. Karena ayat qisas dengan ayat puasa sama-sama Allah tutup dengan la'allakum tattaqun. Oh, luar biasa. Ketika cerita terakhir, karena sudah enggak mulai konsen nih, Pak, ya. Ketika Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam, Rasul bilang, ini Ikrimah, dia seperti bayi baru lahir, dosa sebelumnya Allah ampuni. Mus'ab bin Umair nyeletuk begini, enak benar jadi Ikrimah, enak betul jadi non muslim. Ketika bersyahadat, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Keluarlah dari lisan Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa Ramadan karena iman dan penuh harap ridha dari Allah, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu, Pak. Sama seperti muallaf yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena itu jangan main-main dengan puasa, karena dia salah satu dari fondasi ruhiyah. Yang ketiga, qiyam, ini di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.